ada di situasi yang ekstrim di mana kita harus bikin keputusan demi keputusan yang vital ya, yang misalnya mau ambil jurusan apa, mau kuliah di mana, abis lulus kuliah mau kerjanya ngambil path yang mana duluan, mau kerja untuk orang, mau jadi pengusaha, atau mau ambil job A, B, C, atau mau jadi content creator, apa kayak pertanyaannya tuh yang kayak, Kak, gue punya pacar gini, tapi sebenarnya ada cowok lain yang deketin gue kayak gini. Gue harus milih siapa ya? Gitu loh pertanyaannya. Kayak gue nggak bisa jawab itu dengan satu kalimat. Ya udah pilih si B. Kan gue harus tanya lagi ya. Masa kebutuhan lo apa, preferensi lo gimana, problemnya sama yang sekarang jadi cowok lo tuh apa, ya kan? Apakah itu bisa di feedback, apakah itu bisa di improve, atau lo emang harus ganti pasangan gitu kan? framework itu kayak shortcut sebenarnya, yang dimana kadang kan kalau kita semua hal di kehidupan harus kita pikirin dari nol terus gitu ya, oh kita pilahin satu-satu, itu kayak terlalu lama dan kita tua duluan. Hi everyone, welcome back to In Our 20s Podcast, Navigating Life in Our 20s, One Step at a Time. Oke, kembali lagi sama aku Jihan, founder In Our 20s dan juga yang selalu jadi host podcast In Our 20s. Malam ini spesial banget, aku kedatangan tamu yang sebenarnya sebelumnya udah pernah datang. Dan biasanya mungkin teman-teman kalau nonton podcastnya In Our 20s biasanya tamunya satu. Kali ini spesial tamunya dua. Dan dua-duanya udah pernah berpodcast di In Our 20s. Aku mau suruh tebak tapi pasti dari thumbnailnya kan udah kelihatan ya sebenarnya yang datang siapa. Jadi sebenarnya gak perlu tebak lagi. Jadi malam ini aku mau welcoming back dua kakak-kakak aku gitu yang sangat menginspirasi aku juga. Akhirnya main lagi ke podcast ini, Kakak Nia dan Kak Abi. Hai. Halo, thank you Jihan udah mau undang kita lagi. Yeah, Thank you. Udah ngajakin kesini lagi. Thank you Kak, udah mau main lagi ke In Our 20s. Yes. Kayaknya Kak Abi sama Kakak Nia tuh main sekitar 1 tahun lalu ya. Akhir tahun. Bisa jadi tahun lalu ya. Bisa jadi, tapi itu beneran yang episode yang In Our 20s yang I Did With You. Itu tuh kayak masih banyak yang suka kayak nge-tag aku soal bener, itu bener. apa Episode segala Abby gitu. rame banget sih. Bener. Bener. Sampai Seru sekarang banget. juga udah. Kayaknya total podcastnya Kak Nia sama Kak Abi tuh total kayaknya udah hampir 300,000 kali ditonton dari In Our 20s. Which contributes hampir 40% dari penonton In Our 20s. Wow. Tapi emang seseru itu sih ya. Seru banget. Seru banget. Nah hari ini tapi kita mau ngomongin topik yang berbeda. Kalau sebelumnya kan kita ngomongin tentang pelajaran kehidupan Kak Abi sama Kakak Nia di umur 20-an. Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang menarik juga, which aku udah pegang. Tentang ini sebenarnya lagi rame banget. Jadi basically ketika misalnya aku lagi ngomongin tentang buku atau misalnya aku lagi ngobrol-ngobrol gitu, pasti nggak tahu kenapa orang-orang pada bahas kayak tapi lu tahu nggak buku Makanya Mikir yang Abigail? Iya. Ini serius. Kayak misal aku lagi ngobrol gitu ya, kayak misal sama penerbit atau misal kayak sama creator yang nulis gitu-gitu. Pasti mereka selalu mentioning kayak tapi buku Makanya Mikir gini. Either bahas isinya atau marketingnya atau Kak Abi dan Kakak Nianya. Semoga yang bagus ya. Ternyata kayak hopefully all good ya. Selalu bagus. Selalu good impression only. Tapi nggak tahu. ini kan bukunya kayak aneh banget. Nggak tahu. Selalu bagus. Dan aku juga ngikutin banget kan prosesnya dari awal pas launching di Ganara. Waktu itu kan aku datang. Iya, kan In Our 20s juga kan In Our community 20s. partner. Iya, Juga partner. seru Thank you banget. banget. Dari Thank you awal banget. sampai sekarang aku yakin udah terjual udah berapa Kak sekarang gambarannya? 22,000 sekarang. 22,000 ya. Wow, congratulations untuk Kakak Nia dan Kak Abi. Thank you. Thank you. Nah hari ini kan kita mau banyak bahas tentang mungkin gak cuman bukunya, tapi sebenarnya hari ini aku pengen ngajak ngobrol tentang basically kenapa Kakak Nia sama Kak Abi membuat buku ini. Yang aku yakin sebenarnya sangat relevan sama bahasan di umur 20-an. Karena kan di umur 20-an nih salah satu kenapa aku bikin In Our 20s juga, karena aku ngerasa di umur 20-an tuh kita banyak banget bikin decision kehidupan tentang berkarir, berhubungan atau kayak bahkan menentukan tujuan hidup gitu. Dan setelah aku lihat di buku Makanya Mikir ini menurut aku buku yang harusnya tuh jadi tamparan untuk banyak orang-orang di umur 20-an gitu. Kayak supaya ya ketika kita balik lagi kebingungan mengambil decision itu kita punya guidance-nya gitu. Iya. Nah kalau di Kak Abi dan Kakak Nia sendiri waktu itu awal-awal aku pengen tahu kayak ada nggak sih problems in general dan mungkin personal problems yang akhirnya men-trigger bikin buku Makanya Mikir ini.
Gimana Wi? Mau siapa? Oke, jadi sebenarnya kalau kenapa kita tulis dan kenapa berdua ya, long story short, gue sama Kanian kita temenan dan suka ngobrol, dan one thing led to another, kita realize dua-duanya mau nulis buku dan pengen nulisnya lumayan mirip gitu, seputar mental model atau framework berpikir lah yang bisa diterapin keseharian gitu. Akhirnya ya kita pikir setelah ngelihat hubungan kita juga, kayaknya kita kalau nulis berdua bisa oke nih gitu, bisa saling melengkapi, dan bahkan kita bisa produce buku yang lebih bagus dibanding kalau kita sendiri-sendiri gitu. Jadi akhirnya kita yaudah tulis bareng aja deh gitu. Nah dari situ abis itu kita develop. Nah tapi kalau misalnya Kania mungkin nyampe ke poin situnya ada alasan nanti bisa diceritain. Tapi kalau misalnya untuk gue sebenarnya sempat cerita sedikit di acara In Our 20s waktu itu, bahwa di umur 20-an itu kan banyak banget kegalauan dan bimbang ya. Yang karena di umur 20-an tuh kita harus bikin banyak banget keputusan yang akan mendefinisiin hidup kita selamanya gitu. Dan itu kan jadi ada di situasi yang ekstrim di mana kita harus bikin keputusan demi keputusan yang vital ya, yang misalnya mau ambil jurusan apa, mau kuliah di mana, abis lulus kuliah mau kerjanya ngambil path yang mana duluan, mau kerja untuk orang, mau jadi pengusaha, atau mau ambil job A, B, C, atau mau jadi content creator, apa kayak macem-macem banget. Belum lagi soal hubungan, relationship, belum lagi soal persahabatan. Nah itu kan terbentuk semua di umur 20-an nih. Nah waktu gue menavigasi kegalauan krisis itu, beberapa mental model sama framework tuh bener-bener ngebantu gue secara pribadi untuk mulai ngurain yang tadi kusut gitu. Nah dan itu mental model yang gue dapetin dari gue baca, dari gue diskusi sama orang, ada yang gue modifikasi sendiri, ada yang bahkan gue bikin sendiri gitu. Nah jadi gue kayaknya bagus sih kalau bisa nulis buku soal mental model ini. Kayaknya bisa banyak yang benefit dari sini deh. Jadi lebih dari pemikiran yang kayak gitu. Oke. Kalau dari Kak Kania? Iya pasti secara ininya mirip lah kayak yang Abby bilang tadi ya. Maksudnya framework yang gue masukin ke dalam bukunya emang yang selama ini gue pakai dan selama ini membantu gue menavigasi dilema-dilema dan lain sebagainya. Tapi mungkin triggernya sendiri kayak kan gue bikin buku kan bukan buat diri gue sendiri ya. Jadi kayak maksudnya gue bikin buku kan buat orang lain. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan juga apa mungkin trigger dari orang lain ini gitu kan yang bikin gue akhirnya kedorong buat bikin buku ini, dan kebetulan sama Abby juga jadinya ketemu nih align untuk bikin apa yang kita akhirnya tulis. Jadi banyak banget orang yang nanya di question box Instagram gue atau di NGL gue, pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya tuh untuk ngejawab itu butuh satu buku gitu. Iya, benar. Pertanyaannya tuh yang kayak, Kak, gue punya pacar gini. Tapi sebenarnya ada cowok lain yang deketin gue kayak gini. Gue harus milih siapa ya? Gitu loh pertanyaannya. Kayak gue nggak bisa jawab itu dengan satu kalimat. Ya udah pilih si B. Kan gue harus tanya lagi ya. Masa kebutuhan lo apa, preferensi lo gimana, problemnya sama yang sekarang jadi cowok lo tuh apa, ya kan? Apakah itu bisa di feedback, apakah itu bisa diimprove, atau lo emang harus ganti pasangan gitu kan? Itu kan kompleks gitu loh. Nggak bisa gue jawab di question box. Atau kayak tadi pertanyaan soal kuliah gitu kan? Gue kayak, Kak, gue mendingan langsung kerja apa gue ngambil S2 aja ya gitu. Kayak gitu, gue ngambil S2 dulu ya. Itu kan kayak gimana cara gue menjawab gitu loh. Nah jadi bab paling pertama di buku ini itu basically kita ngomongin soal tujuan ya gitu. Jadi pada akhirnya tuh yang mau gue sampein terutama gitu, kayak mungkin salah satu poin paling penting gitu yang pengen gue sampein lewat buku ini adalah tujuan yang menentukan semuanya gitu. Kayak gue gak punya jawaban universal untuk lo harus mutusin pacar lo atau enggak, atau lo harus ngambil S2 atau enggak, atau bahkan ngambil S2 di mana gitu. Karena pertanyaannya kayak, mendingan Kak gue udah keterima nih di S2 di dalam negeri, tapi apa S2 mendingan luar negeri ya? Itu pertanyaan itu tuh tetap gak ada jawaban universalnya, karena semua akhirnya tergantung tujuan gitu, lo mau kemana gitu kan? Ya apa yang lo mau dapetin? Iya apa yang lo mau dapetin dari decision ini gitu. Dan itu framework yang pertama yang kita ajarin di buku. Objective kan? oriented principle gitu. Jadi menurut gue triggernya buat gue sendiri itu sih, kayak ternyata orang tuh banyak banget yang punya pertanyaan-pertanyaan kayak gini, yang dimana
framework itu sebenarnya satu framework kunci itu tuh udah langsung membuka jalan untuk lo tuh harusnya berpikir tentang ini. Kayak tadi misalnya Abi bilang soal kayak kebutuhan lo gitu. Lo mau kemana ya kan lo, atau enggak kalaupun lo belum punya visi besar 20 tahun ke depan, tapi kayak minimal gini, 2 bulan ke depan deh, 3 bulan ke depan apa sih yang lo butuhin gitu. Kayak gitu, kayak nggak, kita sebenarnya nggak harus punya 10 tahun, 20 tahun ke depan, tapi kayak sesimpel ketika lo nanya mau kuliah apa, ya pertanyaannya ini dulu, lo nyari apa dari kuliah? Benar. Gitu loh, kayak ini yang kita coba sampein di buku. Dan mirip sama Kania, gue juga suka dapat pertanyaan gitu. Dan gue tuh lama-lama capek ya jawabnya, soalnya selalu tergantung. Tergantung. Kamu maunya ini kayak capek juga ya jawab tergantung terus, orang juga kan nggak satisfy sama jawaban. Kak jawabannya tergantung mulu nih. Jadi akhirnya ya sebenarnya jawabannya saya setebal itu kalau mau bener-bener di flash out secara proper ya. Jadi ini sebenarnya eksplorasi jawaban dari tergantung A di bab 1, tergantung B di bab 2, bisa dibilang gitu. Benar. Menarik. Tapi emang kadang pasti kebayang sih seberapa banyak netizen yang nanya sama Kak Kania sama Kak Abi. Tapi kira-kira mostly jawabannya ketika misalnya orang udah jawab buku ini, feedback dari orang-orang gimana? Kayak apa yang paling membantu mengubah pemikiran mereka dalam decision making so far? So far dari yang gue baca ya, feedbacknya ya, yang paling banyak dikomenin tuh ada satu tuh frameworknya Herzberg. Jadi dia ngebedain faktor hygiene sama faktor motivasi. Nah itu tuh jadi kayak soal pekerjaan ya. Jadi katanya tuh kenapa orang tuh kita bisa benci sama suka sama pekerjaan kita at the same time pada waktu yang bersamaan. Itu menurut teori atau frameworknya Herzberg tuh masuk akal. Karena yang bikin kita benci sama yang bikin kita suka sama karir pekerjaan kita tuh 2 faktor yang berbeda, dan dia bisa naik turun pada waktu yang bersamaan. Nah itu yang pertama. Jadi gue dengar banyak orang yang akhirnya tuh kayak make sense, oh jadi ini tuh yang gue rasain gitu, kenapa gue bisa passionate banget sama kerjaan gue, tapi at the same time gue ngerasa burn out dan frustrasi gitu. Atau kenapa gue bisa kayak gajinya besar, terus tempat kerjanya enak, segala-galanya nyaman, tapi kok gue ngerasa hampa gitu, apakah gue kurang bersyukur? Enggak gitu. Menurut frameworknya Herzberg tuh ada penjelasannya. Itu yang pertama yang paling sering gue lihat orang komentar ya. Yang kedua tuh ngebedain realita sama preferensi. Itu banyak juga yang kayak, oh ternyata tuh kayak kita ketika sebelum debat, kita harus bisa bedain ranah dulu nih, ini masuk realita, yang dimana kalau masuk realita kita harus cek faktanya gimana, tapi kalau masuk preferensi ya udah kita mungkin bisa negosiasi, bisa kompromi gitu. Sama cost benefit juga sering orang lihat, itu salah satu yang itu sampai 2 bab, itu lama ya kita walk through pelan-pelan. Dan empati ya kan ya. Soal empati tuh banyak turunannya juga sih. Cuman yang paling gue sering lihat orang mention atau review tuh yang so far itu sih. Oke. Tapi berarti orang-orang, kalau yang aku baca sih, even buat aku yang mungkin sebenarnya udah banyak belajar juga, pas aku lihat hal-hal di buku ini juga sebenarnya banyak hal-hal yang kayak, oh teori-teori ini tuh menurut aku menarik karena jadi kayak punya pegangan. Dan menurut aku anak umur 20-an sekarang tuh seneng kayak punya teori atau pegangan-pegangan yang kayak, oh kalau berpikir ini pakai cara ini aja kayak gitu. Iya, benar. Jadi kayak menurut aku menarik karena banyak teori-teori itu di dalam buku ini. Dan itu precisely framework ya. Framework itu kayak shortcut sebenarnya. Yang dimana kadang kan kalau kita semua hal di kehidupan harus kita pikirin dari nol terus gitu ya. Oh kita pilahin satu-satu, itu kayak terlalu lama dan kita tua duluan gitu kan. Nah gunanya framework itu dimana kita lihat di pattern di kehidupan, keputusan-keputusan ada gak sih yang mirip, ada gak sih pola-pola, dan ketika kita udah nemu pola itu, oh kalau misalnya ada situasi kayak gini, perlu bikin keputusan kayak gini, bisa pakai formula ini. Jadi kayak kalau di matematika itu ada formula lah, cheat sheet-nya lah bisa dibilang. Nah framework tuh itu supaya kita kalau menemukan situasi-situasi yang kayaknya udah pernah ketahuan nih, itu bisa langsung pakai frameworknya biar langsung di shortcut gitu. Benar. Cheat sheet. Jadi benar banget tadi. Benar. Nah, ini kan aku baca tuh ada banyak bahasannya ya, dan menurut aku ada yang dari general ngomong, bukan general tapi dari payung besarnya tujuan hidup sampai
framework yang spesifik kayak decision yang lebih singkat-singkatnya dan sehari-harinya gitu. Nah, mungkin aku mau go through dan lebih ke aku nanya-nanya mungkin kakaknya sama Kak Abi boleh spill dikit-dikit gitu ya. Yang pertama menurut aku yang paling menarik dan kayaknya paling fundamental adalah tentang berpikir kritis dalam menentukan tujuan hidup. Karena aku yakin kayak di umur 20-an tuh mungkin karena baru lulus kuliah terus baru nyemplung ke kehidupan nyata gitu. Kayaknya orang-orang tuh lagi banyak banget yang mikir di umur 20-an ya. Orang-orang tuh maksudnya orang-orang seumuran aku gitu. Lagi banyak yang mikir kayak nih hidup mau ngapain sih gitu. Nah, kalau dari buku ini dan mungkin dari yang Kak Kania dan Kak Abi temukan gitu kayak sebenarnya cara menentukan tujuan hidup tuh gimana sih Kak? Kita sih banyak cerita ya di situ, maksudnya kayak pertama tuh kita sempat ngebahas soal faktor-faktor happiness gitu. Jadi kayak I think most people mungkin kayak salah satu tujuan yang penting adalah pengen happy gitu, pengen bahagia. Tapi yang menarik adalah sometimes kita berasumsi sendiri atau kita kayak mungkin ngikutin quotes Tumblr atau quotes di TikTok yang padahal belum tentu itu beneran secara faktanya emang beneran bisa bikin kita happy gitu. Makanya kadang-kadang akhirnya kita mengejar sesuatu ekspektasinya kita bakal happy padahal ternyata itu nggak contribute ke happiness kayak gitu. Pas dapat malah ngerasanya hampa. Iya kayak kok tetap aja gue nggak happy ya padahal gue udah dapet ini tapi ternyata gue nggak happy. Nah padahal secara sainsnya maksudnya penelitian tentang apa yang bikin kita happy, apa itu happiness itu sendiri, state otaknya tuh kayak gimana, state neurochemistry-nya kayak gimana gitu ya. Sebenarnya kita bisa pelajarin gitu faktor-faktor yang bikin happy itu apa gitu loh. Jadi kita nggak perlu ngasal-ngasal dan ngikutin quotes pujangga gitu loh. Itu ada actual facts-nya gitu loh. Emang ada fakta-fakta. Iya, ada orang yang udah puluh-puluh tahun studi mempelajari itu, ini gitu, nge-interview jutaan orang nge-track orang gitu, dari umur 10 tahun sampai 60 tahun. Itu ada research yang benar-benar nge-track sebenarnya faktor yang bikin happy apa gitu. Nah, kemarin tuh ada lagi tuh research terbaru lagi tentang happiness ngeluarin dia bahkan nge-mention kayak one most important factor itu healthy social relationships gitu. Jadi kayak kita mau punya uang berapa triliun gitu ya kayaknya atau unlimited amount of money, ternyata kalau kita nggak punya social support yang oke, mungkin dari level kayak pertemanan, keluarga sampai ke society ya, makanya faktor happiness index tuh dilihat tuh government corruption tuh masuk gitu, karena social relationship tuh sampai ke community gitu loh, sampai ke societal tuh ngaruh. Makanya kalau kita ngelihat faktor-faktor di happiness index itu semua di track ya, bahwa social environmentnya tuh sesehat apa, dan itu adalah bisa dibilang top most predictor gitu untuk lo happy atau enggak kayak gitu loh. Nah jadi kan ketika kita udah tahu fakta-faktanya gitu, makanya di buku itu juga kita cerita tentang peta realita ya. Kalau kita udah tahu realitasnya tuh sebenarnya kayak gimana nih, oh ternyata fakta-faktanya gini nih yang bikin happy. Nah kita tinggal jalan menuju ke situ gitu kan. Masalahnya kan selama ini kadang-kadang kita kedapatan peta-peta yang ngaco nih gitu. Ibaratnya kita dari Jakarta mau ke Surabaya bukannya ke sana gitu kan. Jadi peta kita nih salah. Akhirnya kita berjalan ke arah yang nggak tepat, nggak sesuai tujuan kita. Nah jadi di sini kita banyak cerita nih tentang kalau misalnya lo pengen happy gitu kan, ada faktor-faktor happiness tuh ada loh gitu. Nah tapi sebenarnya bebas sih, nggak harus juga tujuan lo happy gitu kan. Misalnya mau tujuan yang lain, tapi that's the point. Ketika lo punya suatu tujuan, lo mesti punya scientific thinking untuk menguji, untuk menuju ke tujuan itu tuh harus ngapain sih gitu kan, faktor-faktornya apa, kausalnya gitu kan, sebab akibatnya tuh apa nih gitu. Jangan sampai kita udah jalan jauh ya kan, ternyata itu arah bukan cuman nggak ke arah yang bener, arahnya sebaliknya bahkan. Yang sering terjadi kayak gitu sih. Iya, dan menurut gue ini juga part yang penting ya, maksudnya tadi kan Kania ngomongin happiness gitu, itu kan secara general universal ya, hal-hal yang bikin manusia bahagia tuh sama gitu, kayak universal kayak tadi kayak punya hubungan sosial yang baik dan sebagainya. Nah tapi kita nggak bisa pungkirin juga bahwa dalam skala yang lebih kecil mungkin orang tuh berbeda-beda hal-hal yang bikin mereka bahagia ada kesehariannya juga, gitu, mungkin kayak kesenangan, apa yang bikin lo lebih senang gitu misalnya. Dan untuk sebagian orang mungkin ada misalnya untuk sebagian orang hubungan romantis tuh perlu banget nih gitu. Tapi kalau sukses sama karir mah be aja saya. Atau mungkin ada orang yang kebalikan kan, ada yang gue tuh harus ngerasa meaningful gitu. Gue harus ngerasa punya tujuan yang berkarya gitu.
Meanwhile kalau punya temen yang banyak tuh ya beda, nggak apa-apa lah gue gitu. Atau ada yang kayak gue pengen hidupnya tuh penuh petualangan, nggak monoton. Ada yang suka safety gitu. Nah ini kan macem-macem nih. Di bukunya juga kita ada framework yang dimana tentang 2 tipe strategi. Yang basically kalau misalnya kita masih nggak tahu tuh, kita harus ambil strategi emergent, yaitu kita harus banyak eksperimen. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau itu. belum tahu tuh, maksudnya explore aja Simpelnya dulu itu. tuh, it's okay gitu. Kayak ya oke, gue ternyata gue belum tahu nih gue mau ngapain. Ya udah, berarti perbanyak exposure-nya kan. Iya. Jadi kita justru ya harus tahu dulu nih experience yang ada tuh ada apa aja sih, sebanyak mungkin lah gitu kita expose diri kita. Benar. Dan sebenarnya kayak mungkin yang ngedengerin kayak ya gampang Kak ngomong gitu maksudnya kayak eksperimen. Oke. Sebenarnya yang susah itu kan gimana kalau ternyata gue suka 10 hal gitu kan. Gimana kalau ternyata yang kebuka jalannya ada 20 gitu. Atau gimana kalau misalnya gue sukanya A tapi skill gue nggak memadai ke sana nih gitu. Nah itu juga sebenarnya kita bahas dan itu udah lebih masuk ke cost benefit tuh. Jadi kita rinciin lagi satu-satu karena emang sekompleks itu ya. Benar-benar. Ya itu poinnya dari awal tadi kan, ketika orang nanya tuh kita nggak bisa jawab satu kalimat nih. Benar. Exactly, karena lanjutannya masih panjang lagi turunannya gitu. Tapi kurang lebih berarti yang dicoba dibahas di buku ini adalah cara mengidentifikasinya gitu ya. Iya, sebenarnya tujuan yang pas buat kita atau kayak yang sesuai preferensi kita, dan lebih ke ngebantu self awareness juga kali ya. Yeah. Jadi kayak sebenarnya in a way buku ini bisa jadi kayak nemenin lo the journey of discovering yourself juga, kayak lo getting to know more about yourself sebenarnya, karena kita banyak nanya ya di situ. Banyak harus introspeksi ke diri. Introspeksi dan ngerefleksi ke belakang lagi, kayak sebenarnya yang lebih penting buat lo tuh apa sih, ini atau ini gitu, yang lebih matters buat lo apa. Jadi sebenarnya ini buku tuh nyuruh pembacanya sangat-sangat merasa ya, nggak cuman mikir secara logika. Karena kan kalau misalnya ditanya untuk lu yang mana yang lebih penting nih, kayak hubungan romantis atau punya teman banyak gitu, itu kan harus introspeksi dan dirasain gitu. Dan itu banyak yang diperluin untuk kita bisa menentukan tujuan hidup itu. Makanya buku ini gue nggak suka kalau ketika dibilang buku soal critical thinking itu tuh itu mah kayak orang yang tukang mikir nggak perasa gitu. Padahal kan pemikiran sama perasaan tuh kalau untuk manusia selalu intertwine ya. Kayak kasih kita punya pemikiran soal perasaan kita. Pernah kan kita ngerasa bete, terus kita bete soalnya kita bete gitu. Ya kan? Atau kita mikir, aduh gue nih jebelin banget ya karena gue ngerasa bete gitu. Jadi kita punya pemikiran soal perasaan kita. Kita punya perasaan soal pemikiran kita gitu kan. Aduh kok gue mikirnya gitu banget ya, gue orangnya judgy banget nih gitu kan. Jadi kayak pikiran perasaan tuh selalu main bersama-sama gitu sebenarnya. Ya kita juga bilang sih di situ yang tadi kayak soal nentuin preferensi tadi, bobot gitu, apa yang lebih penting buat lo, prioritas. Di situ tuh kita nulis kayak itu nggak ada jawabannya di jurnal ilmiah gitu, simpelnya ya. Kayak jawabannya nggak ada di dalam data, lo mau punya 200.000 data gitu kan, nggak ada. Itu harus dirasain sih gitu. Kayak bener-bener menurut perasaan lo, ya which one is more valuable for you gitu, which one is more which one matters more gitu kan. Kayak itu nggak bisa ditanyain ke orang lain, nggak bisa ditanyain ke gue atau Abby, nggak bisa ditanyain ke influencer, nggak bisa ditanyain ke jurnal ilmiah bahkan gitu. Scientist pun nggak bisa jawab itu gitu. Itu bener-bener kembali ke kayak feeling lo sendiri gitu sebenarnya. Berarti sebenarnya selain ada framework banyak juga pertanyaan reflektif ya untuk pembaca dan untuk diri kita sendiri. Iya, gitu. Mana emang jawabannya soalnya harus dari lo sendiri. Dan bahkan kan ada banyak halaman-halaman yang emang kayak diagramnya kosong gitu untuk mereka ngejurnal atau isi sendiri untuk gitu. coret-coret sendiri sih. Oke, menarik. Kebayang. Berarti tadi terkait tujuan hidup ada beberapa pasti yang dibahas di sini, tapi intinya adalah yang dibahas di sini membantu untuk mengidentifikasinya gitu ya, karena balik lagi tujuan hidup orang-orang bisa beda-beda, tapi balik lagi kayak which one matters dan lain-lain gitu, dan ada beberapa hal yang bisa ngebantu untuk berpikir tujuan hidupnya mau kemana nih gitu. Dan gimana cara mencapainya itu juga ada. Benar. Oke, berarti ketika kita udah tahu misalnya tujuannya apa, dibantu dari sini, caranya gimana kayak bikin mapping ke sananya. Itu gitu. masuk ke peta realitas sama cost benefit analysisnya itu tuh ada lagi gitu. Iya. Menarik. Nah, ketika nih Kak, kita udah ngomongin tujuan hidup. Biasanya ketika di umur 20-an, dan ini salah satu pembahasan paling anget di In Our 20s. Itu adalah ngomongin tentang karir. Karena ya namanya kan umur 20-an baru keluar kuliah, terus baru nyobain early entry jobbers yang kayak gitu kan. Jadi
Salah satu kayaknya kegalauan paling utama adalah sebenarnya memilih pekerjaan. Kalau aku kayak event atau aku ngobrol sama kebanyakan orang-orang di umur 20-an. Karena balik lagi sekarang kan opsinya banyak ya. Kayak mereka bisa ngelakuin apa aja dan bahkan ketika di dalam kantornya juga masih milih kayak mau bagian apa ya, posisi apa ya, atau pindah kantor atau enggak ya gitu. Nah di buku ini ada enggak bahasan tentang berpikir kritis dalam memilih apa yang mau kita kerjakan atau berkarir atau apa yang mau kita lakukan di umur 20-an? Sebenarnya itu salah satu yang menurut gue yang paling banyak kita pakai ya sebagai contoh. Bener. Ya. Bahkan ada salah satu case tadi yang paling panjang di buku ini tuh soal, jadi kita walk through satu-satu banget karir setelah lulus kuliah itu harus yang mana gitu. Antara berbagai pilihan itu kita walk through satu-satu lewat berbagai framework. Gimana milahnya gitu. Jadi ada simulasinya dan itu tuh soal karir sih. Jadi emang apa ya, emang gak ada jawaban yang simpel. Lagi-lagi itu harus banyak refleksi diri ya. Kita ketika mau memutuskan kita mau karir yang mana, kita harus kenal banget diri kita sih. Itu yang gue sadarin gitu. Gue tuh tipe orangnya kayak gimana, skill talenta gue tuh ada di mana, resources gue nih sekarang yang kebuka apa aja, path yang available apa aja, tujuan akhir yang gue mau kejar apa aja, tipe kebahagiaan yang gue mau dapetin tuh yang kayak gimana. Kalau misalnya gue pengen kehidupan yang banyak temen, ya mungkin karir yang harus dipilih tuh yang bikin kita bisa ketemu banyak orang gitu kan. Jangan gue pengen kehidupan yang seru, yang banyak teman. Research di lab. Abis itu ngembangin bakteri baru di pulau terpencil ya. Nah kan itu kayak abis itu kok saya tidak punya teman lah, gimana ya gitu kan, bingung ya. Atau misalnya kayak gue pengen jadi kayak Kania gitu misalnya, yang kayak punya platform, terus atau pengen kayak Jihan gitu, punya komunitas yang solid, bisa event macem-macem. Tapi abis itu malah ngambil path-nya itu ngurung diri aja misalnya di kamar, atau ngambil karirnya jadi gamer misalnya. Ya itu rada gak nyambung gitu kan ya. Nah itu jadi kayak harus tahu dulu nih kita mau tipe kehidupannya kayak gimana, kita orangnya kayak gimana. Dan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang emang harus dijawab ya. Tapi ultimately harus dijawab sendiri sih. Tapi ini buku kita yang ngebantu lah tugasnya, nge-guide itu. Apa salah satu pertanyaan yang menurut kakaknya sama Kak Abi tuh memorable di, at least kakaknya sama Kak Abi sebagai penulis terkait memilih karir? Dari beberapa pertanyaan reflektif yang di ada. question box gitu-gitu ya. Iya. Iya biasanya sih tipikal ya, kayak yang tadi udah disebutin juga sih, kayak ya gue harus S2 dulu apa langsung kerja aja gitu. Terus kalau misalnya gue cuman S1 itu hurt my chance untuk sukses gak sih gitu loh di career, yang kayak gitu sih. Pertanyaannya kebanyakan kayak gitu. Dan sebenarnya gue sendiri kadang-kadang tuh ngeliat kayak ketika mereka nanya ke gue misalnya soal corporate career gitu ya, menarik juga ya bahwa maksudnya dia bertanya ke orang yang actually not in that career gitu kan. Jadi kayak jadi kan berarti sebenarnya orang ngelihat itu lebih kayak universal problem. Maksudnya mereka nggak ngeliat itu butuh kayak specific experience, padahal bisa jadi butuh sebenarnya specific experience. Makanya di buku ini kita sering kayak bilang sometimes ketika lo membuat pertimbangan, itu variabel yang dibutuhin untuk lo tahu untuk bisa bikin pertimbangan itu nggak selalu ada di semua, di mana aja gitu. Ada tempatnya untuk nyari itu gitu. That's why ketika kita run through yang tadi career itu, kita juga ngomongin soal kayak lo tuh nyari wawasan yang dibutuhin untuk menjawab suatu dilema. Itu ada caranya gitu loh. Nggak tiba-tiba lo nanya di mana aja tuh bisa tahu gitu. Karena kayak misalnya kayak corporate career itu kan sangat bergantung pada tipe korporasinya, tipe produknya, tipe culture dari korporatnya. Misalnya kayak kadang-kadang kan ada orang yang bilang gue udah nggak peduli lagi deh sama fakta-fakta gimana, data gimana, karena ketika gue udah deliver pun gini-gini gue tetap nggak dapat promosi misalnya. Ya enggak, lu cara mikirnya ngaco bos. Ngaconya gimana? Lu harusnya ngecek dulu di korporasi tempat lu kerja itu cara dapat promosi gimana. There's no universal answer gitu loh. Di semua korporat cara promosi kayak gini kan nggak ada. Lo harus pelajarin
universe di mana lu berada gitu loh. Iya. Jadi kayak kalau lu mau menang di One Piece ya lu jangan pakai strategi JJK gitu loh. Kayak lu beda universe man gitu kayak gitu. Jadi kayak lu kira ada satu formula yang works di semua universe padahal enggak gitu. Beda korporasi, beda path, beda structure dari organisasinya, misalnya dari marketnya, dari industrinya. Ya itu bisa beda semua gamenya gitu. Tapi tiba-tiba gara-gara lo gagal terus lo, oh berarti udahlah emang hidup tuh gak ada yang tahu sih gitu. Enggak, lo gak tahu. Bukan hidup gak ada yang tahu, lo gak tahu gitu loh. Lo gak tahu karena wawasan lo salah, berpikir lo salah kayak gitu loh. Jadi bukan gak ada yang tahu gitu. Orang yang tahu udah menang dari kemarin gitu loh. Ya gitu. Itu. Jadi pertanyaan yang memorable buat gue tuh lebih kayak, lu nanya ini lu harus ngerti dulu nih sebenarnya variabel yang perlu dipahami tuh bukan di gua jawabannya gitu. Yap. Kalau untuk gue mungkin, iya benar gak ada satu specific question yang memorable, cuman yang bikin apa ya meninggalkan impresi ke gue tuh kayak secara general cara mereka nanyanya gitu, yang dimana kayak mereka bener-bener Kak ini gini tanpa ngasih konteks yang relevan. Pilih yang mana Kak gitu. Saya kan, apakah saya Tuhan gitu kan. Iya tiba-tiba bentar mana gue tahu industri ini gimana gue ada di sini. Tiba-tiba apalagi yang paling apalagi karir gitu yang itu. Tapi apa ya kayak mungkin yang salah satu hal ini bisa salah, cuman yang salah satu hal yang gue rasa tuh kadang orang tuh pengen nggak mau put in the effort untuk cari jawabannya sendiri, mungkin karena itu sulit, makan waktu, jadi pengen bisa nggak sih lu aja yang jawabin deh gitu. Tapi padahal kayak Kania bilang gitu, ya Kania kalau lu tanya Kania gitu, Kania kan bukan Tuhan yang bisa magically tahu apa perasaan dalam hatinya atau pemikiran bosnya atau kultur organisasi kayak gimana. Itu sesuatu yang harus kita secara intensional cari sendiri gitu. Dan yang tadi Kania bilang mungkin ada bener ya, mungkin ini penyakit orang-orang idealis kali ya. Yang idealis quote and quote yang suka dipakai secara general, dimana dia pengen sebuah tujuan nih, misalnya tadi dipromosiin, tapi dengan cara dia. Padahal kan kalau tujuan untuk mencapai tujuan itu ada permainan, ada aturan. Ada aturan main. Tapi enggak, gue nggak mau pakai cara itu. Gue mau pakai cara gue, tapi gue tetap mau dapet tujuan itu. Itu nggak bisa. Itu namanya halu, gitu kan. Kebayang. Soalnya kayak itu umpamanya kayak gue mau menang main catur, tapi gue mau pakai peraturannya Mario Bros gitu. Gue gak mau bodo amat gitu ya. Kudanya gak usah lempar, terobos aja gitu kan. Diagonal. Nah, terus ketika dia gak dapet tujuannya malah didiskualifikasi gitu, dia kayak marah. Ini toxic ini. Itu mungkin atau kayak ini gak bener ini seharusnya begini-gini. Hidup gak ada yang tahu. Iya. Memang nasib ini seperti kayak orang-orang baik aja. Nasib orang-orang baik lebih ke orang-orang bodoh. Nah itu jadi kadang itu ya harus tepat gitu. Gue selalu bilang yang terpenting kalau soal karir itu soal tujuan gak apa-apa halu. Maksudnya kayak mimpi aja setinggi-tingginya gitu ya. Setinggi-tingginya gak apa-apa halu. Tujuannya tuh halu gitu. Kayak misalnya Indonesia bebas korupsi. Benar, misalnya gue pengen Indonesia bebas korupsi. Gak apa-apa. Itu tidak apa-apa gitu ya. Atau misalnya gue pengen jadi YouTuber nomor 1 di Indonesia mengalahkan Ferry Irwandi, gak tahu ya. Itu gak apa-apa gitu. Nah tapi ketika masuk ke gimana cara mencapainya, di situ kita harus realistis, pragmatis, dan strategis. Kebanyakan yang gue lihat kebalik, tujuannya gue harus realistis. Janganlah mimpi setinggi-tingginya, mimpinya yang realistis aja lah gue gini. Tapi cara mencapainya halu. Nah itu kan kebalik. Harusnya tuh dibalik gitu ya. Itu yang sangat
menurut gue ini kenapa begini gitu. I see. Nah, kalau ngomongin karir Kak, ada salah satu teori kalau boleh di-spill dikit aja, dikit. Yang menurut aku menarik. Which is ini aku sering baca juga di konten Kak Kania sama Kak Abi yang ngomongin tentang objective oriented principle. Nah, menurutku kan karena aku sering baca juga kan tentang itu dari Kak Kania, Kak Abi dan baca juga di bukunya. Menurut aku itu penting. Boleh di-share sedikit nggak Kak konteksnya objective oriented principle ketika misalnya milih karir? Karena kan kadang orang tuh suka milih karir tapi yang objektifnya juga nggak tahu, nggak jelas gitu. Boleh di-spill dikit nggak? Exactly. Kayak lo milih, misalnya gini, lo mau karir lo panjang di satu company yang sama, atau lo mau experience a lot of companies, itu kan dua objektif yang berbeda. Dan akhirnya strateginya akan harus beda. Nah itu aja dari situ udah kelihatan ya. Kayak misalnya kalau lo mau long term nih di satu company, ya berarti lo harus invest more untuk kayak ngerti the product dan everything supaya lo bisa win the game di dalam company itulah. Tapi kalau lo cuman mau kayak gue mau explore aja gitu kan, gue mau explore banyak companies misalnya, ya mungkin lo jadi nggak perlu se-invested itu sebenarnya. Jadi lo bisa menginvest waktu lo untuk hal lain, misalnya justru ya untuk cari tahu lagi more optionsnya ada apa aja kalau lo lebih mau eksploratif ya kayak gitu. Terus juga let's say kita ngomongin soal apa yang lo cari dari kerja gitu. Itu juga bagian dari objective oriented principle. Jadi kayak objective oriented principle itu kita bukan cuma bicara objektif besar, balik lagi nih, bukan cuma tentang kayak gue mau Indonesia bebas korupsi atau Indonesia bebas polusi misalnya. Jadi gue mau kerja di green companies gitu-gitu. Bukan cuma itu, objektif itu juga soal apa yang mau lo dapat dari kerja itu sendiri. Kayak tadi misalnya, gue ternyata gue dari kerja tuh gue butuhnya pokoknya duit sebanyak-banyaknya. Nah itu akan beda dong strateginya dengan kalau lo mau lingkungan sosial yang oke misalnya. Bisa jadi ini ternyata trade off gitu. Ternyata kalau lo ngejar yang sebagus-bagusnya duitnya, itu lingkungan sosialnya nggak terlalu suportif misalnya. Karena jadi kompetitif banget bla bla misalnya gitu kan. Tapi kalau gue pengennya lingkungan sosialnya yang bisa personal friendshipnya ada gitu. Gue bukan yang kayak cuman kerja pulang, tapi gue pengen bisa main nih, gue pengen bisa dapet teman jangka panjang gue di situ. Ya bisa jadi lo nggak ngambil duit sebanyak-banyaknya nih di company yang satunya kayak gitu kan. Nah jadi objective oriented principle balik lagi, it's all about lo bisa ngedefine objektif yang lo mau capai, tapi itu nggak harus satu gitu. It can be many objectives juga at the same time. Yang penting adalah poinnya apa sih yang lo cari dari kerja. Itu sebenarnya sih yang harus dijawab gitu dalam si objective oriented principle gitu. Dan habis itu juga harus diprioritasin ya, karena kan bisa macam-macam. Yang mana yang terpenting, yang kedua, ketiga. Karena bisa jadi trade off balik lagi. Sometimes lo mungkin nggak dapat option yang bisa langsung dapat semuanya, dan akhirnya lo harus ngorbanin sebagian gitu kan. Jadi lo harus tahu mana yang matters the most nih buat lo gitu. Kayak gitu sih. Kebayang. Menurut aku ini salah satu yang akan kepake banget sih sama banyak orang menurut aku tentang objective oriented principle ini. Nah yang kedua, menurut aku ini salah satu yang banyak diresahkan juga sama audiensnya In Our 20s, dan menurut aku sering dibahas juga sama Kak Kania sama Kak Abi juga tentang berpikir kritis dalam memilih pasangan. Ya, Abi habis bikin video tuh panjang. Aku kemarin sambil kerja sambil dengerin. Kalau Kak Kania kan aku udah pernah dengar kan tentang kayak memilih pasangan tuh gini. Nah pas Kak Abi aku denger udah pernah ya. Udah. Nah, tapi menurut aku kayaknya punya similar konsep di Kak Kania sama Kak Abi, mungkin makanya gue belum nonton lagi yang punya lu. Gak apa-apa. In general kayak Kak Kania sering cerita deh di mana-mana tentang pokoknya kayak memilih pasangan kan. Di podcast juga kan aku suka dengar. Kecocokan values gitu. Tapi harusnya mirip sih. Mirip ya. Nah di buku ini ada nggak either framework menarik yang kayak bisa dipakai untuk ngomongin berpikir kritis dalam mencari pasangan, atau bahkan ada specific study case yang sempat diceritain nggak di sini? Jadi kalau spesifik pasangan banyak ya bertaburan sebenarnya di situ. Karena misalnya sesimpel yang tadi objective oriented principle itu juga berlaku di nyari pasangan kan. Kan tipe pasangan apa ini yang kita mau gitu. Kayak di konten yang gue baru bikin, gue kasih contoh ekstrim yang di Netflix lagi ada dokumenter soal namanya Shark Whisperer. Jadi ada satu cewek, dia hobinya tuh setiap hari free diving sama hiu. Dan itu bener-bener kayak dipegang-pegang gitu, dan bahkan dia sampai free diving sama great white shark itu yang hiu yang paling ganas gitu kan ya. Nah yang motoin dia itu cowoknya, suaminya. Karena suaminya seobsesi itu juga sama hiu gitu. Nah gue bilang, ini mereka berdua nih cocok dan mereka bahagia berpasangan satu sama lain karena value-nya sama, tujuan mereka sama, hobinya sama,
ide mereka kehidupan yang oke tuh apa sama. Tapi coba si cewek ini nikah sama mas-mas SCBD gitu. Bisa berantem tiap hari, orang dia pengen diving sama hiu terus gitu kan. Atau misalnya dia nikah sama mas-mas tradisional konservatif Jawa di Indonesia gitu. Pasti bisa berantem gitu, nggak bahagia. Jadi kita soal nyari pasangan hidup yang oke itu bukan soal yang terbaik dalam misalnya paling perhatian, paling apa-apa, tapi paling cocok gitu. Dan paling cocok ini kita harus tahu dulu kita ini orangnya kayak sendiri. Apa. Harus punya self awareness balik lagi. Dan tipe kehidupan apa yang kita mau, kayak yang contoh tadi, itu kan ceweknya udah jelas banget ya. Ya gue suka sama hiu, kehidupan yang gue mau gue bisa nyelam sama hiu tiap hari. Gitu. Ya udah dia carilah cowok yang yang seneng kayak gitu juga dan nemu dan akhirnya mereka bahagia gitu. Sama halnya kayak kita gitu ya, kita harus tahu dulu nih kita orangnya kayak gimana, tipe kehidupan apa yang kita mau, abis itu kita lihat yang mana tipe orang yang cocok. Dan itu kan sebenarnya objective oriented principle yang diaplikasiin ke hubungan romantis gitu. I see. Bakal sama aja sih. Bakal sama aja. Gitu. Dan itu kita juga ada banyak kasih contoh-contohnya juga macem-macem sih. Terus juga mungkin bab yang paling terakhir soal empati itu banyak relevan juga untuk sama yang relationship. Yang rings of relationships itu kan kita ngomongin trust level. Bener. Bisa dibangun berdasarkan faktor-faktor apa aja, dan salah satunya kalau untuk nyari pasangan kan pasti butuh trust level tinggi ya gitu. Jadi itu yang ada soal rings of relationship. Jadi kayak lu masukin orang ke ring mana? Nah, ring 1, ring 2, ring 3 gitu. Nah itu ada juga tuh. Jadi sebenarnya lumayan banyak sih. Iya. Ini menarik. Aku pengen coba relatein sama salah satu konsep yang ada juga. Which kayaknya menurutku kan kadang kan orang ketika milih pasangan kan ya suka kayak balik lagi kan kadang kita ketika ngeliat seseorang kita ngeliat kan pasti orang ada plus minusnya. Sebenarnya menurutku menarik kalau dibahas di konteks cost benefit analysis. Bisa nggak sih kita memilih pasangan pakai cost benefit? Bisa banget, benar. Ada nggak kak case-nya? Di situ kita di situ ya? Lupa. Enggak, tapi ya ada. Ya pasti cost benefit ya pasti bisa banget, kayak ya kan itu exactly ya. Kita mesti menentukan apa bobotnya berapa. Yep. Ya jadi cost benefit probabilitas kan ya basically ngejelasin juga ya probabilitas juga seberapa resiko. Kita bisa dapetin orang yang kayak gini. Ada. Misalnya kayak gue mau dapetin cowok yang begini. Tapi kayak sebenarnya kalau kita di realitasnya statistically speaking kayaknya unlikely deh gitu loh untuk bisa ada opsi ini di dalam pasar lo kayak gitu loh. Jadi kayak cost benefit analysis tuh ya kita ngebahas itu. Iya dan bener banget sih, itu bisa banget. Jadi cost benefit itu kan kalau di sini yang kita anggap benefit sama yang kita anggap cost tuh kita suruh kasih value atau bobot ya. Dan bobot karena itu relatif balik lagi. Itu relatif seberapa penting itu buat lo atau seberapa red flag atau deal breaker itu gitu. Deal breaker. Jadi bisa aja kayak misalnya aduh ini ada calon pasangan ganteng. Misalnya ganteng tapi bodoh gitu. Tapi jago main sepak bola. Terus ada yang kedua tampangnya biasa aja, tapi pinter banget, terus jagonya bulu tangkis gitu. Nah, milih yang mana? Nah itu kan tergantung selera orang ya. Kayak untuk lu yang mana yang terpenting gitu. Kalau misalnya cewek yang gue suka banget bulu tangkis gitu ya, mungkin dia kan akan milih yang ini gitu. Tapi atau ada orang yang ya untuk saya sih sebenarnya pinter gak pinter nggak terlalu masalah ya kak. Gue juga demennya ngomongnya yang santai-santai misalnya. Yang terpenting sih harus ganteng gitu. Ya udah silahkan pilih yang ini. Nah tapi kan untuk orang beda-beda. Nah itu bobot yang berbeda-beda untuk bisa masuk untuk cost sama benefitnya itu. Berarti mungkin ketika pakai si cost benefit analysis ini, ketika udah diidentifikasi, membantu kita memilih mana yang sebenarnya costnya masih bisa kita tolerate mungkin, tapi benefitnya secara bobot tuh banyak dan sangat beneficial buat kita gitu. Benar. Menarik. Tapi sorry, mungkin tambahin dikit soal cost benefit, karena kadang-kadang orang mikirnya ini kok hitungan banget sih gitu loh. Kayak maksud gue milih pasangan hitungan banget, transaksional banget. Nah sebenarnya itu karena ada asumsi gitu bahwa yang dimaksud dengan cost dan benefit tuh harus hal-hal yang
terukur, maksudnya harus ada hitungan kayak misalnya uangnya berapa atau dia IQ-nya berapa atau nilai IP-nya berapa. Ya nggak harus gitu sebenarnya yang disebut dengan cost ataupun benefit kan. Ketika misalnya kita merasa nyaman nih kalau ditemenin sama dia, itu juga benefit gitu. Jadi benefit tuh bukan berarti hal yang kayak ini harus diangkain semua nih, enggak gitu. Justru weightnya berapa? Iya, weightnya berapa tuh dari kita sendiri. IQ-nya berapa? Enggak. Iya, bukan berarti harus ada data-data itunya apa semua. yang di listen juga tergantung kitanya. Tergantung kita sendiri gitu. Ya kayak tadi misalnya ya dia hobi bulu tangkis gitu. Itu kan sebenarnya hobi aja, bukan berarti jumlah piala dia menang bulu tangkis berapa kan, tapi kayak dia hobi badminton, jadinya gue hobi juga, jadi kita bisa share spend time together banyak gitu, main badminton misalnya kayak gitu. Itu juga it's a form of benefit. Poinnya cost benefit itu justru bukan kalau gue sih bisa bilang gue emang pro orang being hitungan gitu. Cuman cara orang melihat kata hitungan itu atau transaksi itu aja yang terlalu sempit gitu selama ini. Cara mikirnya adalah yaudah lu bayar segini, gue bayar segini gitu. Mikirnya gitu ya, transaksional atau hitungan gitu. Padahal maksud gue enggak, hitungan itu simpelnya adalah lu tahu lu dapat apa dari suatu decision gitu. Dapat apa itu bentuknya ya nggak harus sesuatu yang ada angkanya gitu. Ya kenyamanan, happiness itu juga sangat nggak make sense. Misalnya kayak gue nyari happiness nih dari relationship ini, tapi selama 10 tahun udah nggak ada happiness sama sekali. Lanjut terus, itu kan nggak make sense gitu. Terus ketika gue bilang ini nggak make sense, masa gue yang salah dibilang hitungan gitu? Ya of course gue hitungan, dalam artian kayak because you live only once gitu kan. Jadi kayak ya you should live your life to the fullest gitu kan. Jadinya kan kayak ya lu harus peduli dengan decision yang lu bikin ini memberikan lu apa ya kan, memberikan lu happiness, kenyamanan atau apa, atau malah sebaliknya gitu kan. Ya kalau emang lu mau sebaliknya gak apa-apa juga. Misalnya enggak Chan, gue emang mau suffering kok, ya oke gitu. Tapi yang penting kan lu tahu kan, berarti lu emang mau ngambil itu dari decision ini. Poinnya itu doang. Poinnya you know what you get from what you're doing. Udah sesimpel itu. Kalau lu emang mau suffering gak apa-apa juga gitu. It's totally in your freedom gitu untuk lu mau ngapain gitu dari decision lu. Intinya menghitung ketika kita making decisions kayak apa yang akan kita dapat gitu ya. Iya, apa yang kita cari dari sini. Dan notice yang dari poinnya Kani ya, beda-beda tujuan, artinya beda-beda apa yang di-consider benefit sama cost gitu. Betul. Yang bisa dibilang benefit untuk Kania dalam hubungan romantis mungkin cost untuk gue. Iya, bisa atau jadi misalnya yang untuk Abby. gue cost itu sebenarnya benefit untuk Kania gitu. Jadi untuk beda-beda orang beda, tergantung apa yang dicari lagi-lagi gitu dari hubungan kayak tadi ini. tuh yang diving main sama hiu tuh, kalau buat gue itu cost gitu. Benar, cowok lu pengen nyelam sama hiu tiap hari. No thank you. Lu kesel kan? Iya, kesel kayak ini what a waste of my life ya kan. Duit lu dipakai buat nyelam terus, waste of my nah. money ya kan, waste of my time and energy gitu. Nah tapi kan pasti buat si orang shark whisperer tadi, cewek itu benefit banget, gitu. banget, iya. Make sense. Kak, tadi aku ada dengar tentang rings of relationship. Aku pengen spill dikit aja karena menurut aku kayaknya itu konsep yang menarik dan aku personally baru dengar. Boleh di spill dikit nggak konsep yang rings of relationship itu in general apa sih? Baru dengar mungkin karena kita bikin sendiri. Soalnya kita yang bikin Gimana kan lu deh? Kita bikin 7 rings gitu. Jadi kayak lingkaran relationship gitu, yang dimana makin kecil tuh makin deket sama kita. Ya makin sentral. Iya, makin sentral tuh berarti makin distance dalam hidup kita itu makin deket sama kita gitu. Jadi makin gak ada jarak lah gitu gampangnya. Makanya itu namanya ring 1. Gitu, makin jauh tuh makin gede ring. Pasangan hidup, bestie, sahabat yang lo trust your darkest secrets with. Jadi kita bikin lingkaran-lingkaran itu untuk kayak lo tuh naruh orang mesti di jarak yang tepat sebenarnya gitu dari lo gitu. Maksudnya apa? Karena kita mau kan goalnya tadi misalnya mau happy gitu ya, mau terhindar dari masalah yang gak perlu, ya berarti lu kan perlu memfilter ya gitu, siapa yang seharusnya jadi teman dan enggak gitu. Jadi gampangnya ini sebenarnya framework milih-milih teman gitu ya, milih-milih teman, milih-milih orang seberapa dekat sama lu gitu. Termasuk ya ketika jadi pasangan deket banget kan, ya berarti kan trust level kita harus tinggi banget nih ke dia. Nah trust itu harusnya bersyarat gitu loh. Trust itu nggak boleh lo kasih secara sembarangan gitu, karena itu bisa menyebabkan masalah yang panjang dalam hidup lo ketika you trust the wrong people. Benar. Gitu. Soalnya mau nggak mau kita kan hidup bersama orang-orang gitu ya. Jadi kebahagiaan kita, emosi kita, tujuan kita itu kadang melibatkan orang-orang lain, yang artinya jadinya siapa yang
jadi tongkrongan kita itu akan mempengaruhi kita banget gitu. Oke, jadi kebayang rings of relationship ini. Iya, jadi nanti itu ada kayak hal-hal apa yang harus dipikirin, hal apa yang harus dipertimbangin untuk naruh orang di mana gitu. Itu yang dijelasin Dan itu di framework itu. Gue beberapa kali sih dengar ada yang komen atau kayak abis gue baca buku lu Kak, gue nurunin 3 temen gue dari ring 1 jadi ring 4 gitu. Oh iya gitu-gitu kayak. Soalnya ternyata setelah saya hitung-hitung kos semua. Ngapain nih gue taruh di ring 1 gitu. Oh ada pertanyaan cost itu juga untuk menentukan itu. Kepake terus, kepake terus itunya. dimanapun kan itu applicable di semua. Menarik. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin dalam menentukan tujuan hidup, dalam berkarir dan juga dalam berpasangan gitu, mencari pasangan. Nah, terakhir mungkin lebih ke berpikir kritis dan decision making dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya balik lagi kan kalau tadi kan spesifik kayak dalam suatu concern gitu ya. Kalau ini kan balik lagi dalam sehari-hari itu kan sebenarnya kita juga dihadapkan sama banyak banget decision making ya. Yang kadang kita kalau salah-salah tapi salahnya banyak lama-lama jadi menggunung gitu kan. Nah, ada gak Kak suatu framework atau misalnya sesuatu hal yang dibahas yang sebenarnya sangat applicable on daily basis? Kalau dari gue sih sebenarnya balik lagi ke objective oriented principle yang paling pertama ya. Menurut gue sebenarnya sesimpel itu kayak lo ikut suatu kegiatan nih hari ini gitu. Gue datang ke sebuah event. Coba deh lo tanya ke diri lo nyari apa sih dari event itu gitu. Jadi kayak the fact bahwa lo aja nggak tahu lo nyari apa itu udah problem gitu loh. Itulah yang menjadi akumulasi dari masalah tadi gitu. Gara-gara lo ngelakuin sesuatu tuh nggak sadar lo tuh mau ngapain di sini kayak gitu loh. Kayak misalnya kuliah, kayak mungkin orang gue kayaknya nggak ada passion di kuliah. Ya sebenarnya pertanyaannya terus di depan gitu loh. Kayak in the first place lo kuliah mau ngapain? Ketika lo dari awal udah tahu kayak apa yang mau lo cari, motivasi itu datang dengan sendirinya sebenarnya, karena udah clear kayak ya gue emang mau bayar cost waktu dan segala macam buat dapat ini gitu loh. Jadi udah clear semuanya kayak lo ikut suatu event lo udah tahu ya gue expect gue bakal dapat ini dari event ini gitu. Jadi nggak ada tuh kayak setelah dapat event tadi gue ikut event apa ya gitu kayak ini maksudnya gimana sih gitu kan. Harusnya dari awal lo udah pertimbangin itu atau ngedate misalnya lo mau milih duh ini ada 10 cowok nih ngajakin gue ngedate, yang mana yang harus gue iyain gitu kan. Sebenarnya simple pertanyaannya, apa yang lo cari dari date gitu. Tapi kalau misalnya kayak sebenarnya actually gue gak harus milih sih, sebenarnya gue date sama 10 ini juga gak apa-apa kok misalnya. Karena actually gue belum nyari apapun, gue belum harus mutusin apapun, and then kalender gue totally kosong, ya udah gitu, gak apa-apa juga gitu. Jadi bahkan untuk menentukan do you need to drop some of the options, pertanyaannya tuh dari objektifnya dulu gitu. Iya kalau sometimes actually you don't need to drop any option juga, bisa aja gitu. Sama sebenarnya ya balik ke cost benefit itu ya. Soalnya sebenarnya kan mungkin kalau baca buku orang kayak gila ke masa setiap keputusan sehari-hari ngitung satu-satu gini, gue nggak keluar rumah nih gitu. Tapi sebenarnya kita dalam memutuskan banyak hal, misalnya kayak aduh mau makan di mana ya, itu sebenarnya di otak kita harus, tuh udah ngitung cost benefit dengan cepat loh. Nah cuman ini kita coba slow down untuk keputusan yang lebih penting, lebih besar atau lebih kompleks, kita jabarin gitu. Nah tapi makanya kalau misalnya untuk keseharian itu sebenarnya semakin kita sering pakai yang objective oriented principle sama cost benefit, semakin kita mikirnya cepat loh. Mungkin awal-awal susah banget kayak belajar skill baru gitu ya, kayak misalnya pas kita baru mau mulai belajar naik sepeda kan jatuh-jatuh susah banget, perlu effort banget. Tapi kalau udah bisa kan nggak mikir aja bisa gitu. Seolah nggak mikir aja. Nah ini sama sebenarnya dengan kita membiasakan diri pakai objective oriented principle, cost benefit, lama-lama bisa kayak snap judgment tapi lebih akurat gitu. Karena udah kelatih. Karena gitu udah terlatih. Butuh latihan. Dan itu penting banget. Tapi mungkin kalau satu lagi yang untuk on the side lah ya, itu ada satu bab yang kita khusus jabarin kesesatan berpikir. Yang sering kita temuin gitu, karena mau nggak mau emang kenyataannya otak manusia kita itu kan banyak bugnya ya, banyak blind spotnya. Jadi kita banyak bias-bias yang emang udah natural banget nih di otak manusia. Makanya belajar mikir tuh harus belajar gitu, nggak natural emang. Nah itu kita ada satu bab yang kita jabarin berbagai macam sesatan berpikir yang sering bikin keputusan gak optimal jadinya gitu. Kayak misalnya milih opsi yang terlanjur bukan yang terbaik
gitu. Atau misalnya kayak delulu yang kayak tadi biasnya, atau misalnya Terus kaget sendiri pas nggak dapet, padahal kayak ya emang dari awal petanya udah begitu, Bo. Bener. Atau misalnya denial gitu ya, saya kayaknya nggak suka nih sama kenyataan jadi denial gitu. Nah itu ada tuh satu bab yang kita jabarin dengan contoh-contohnya gitu. Menarik. Nah, dari banyaknya hal yang dibahas di sini, ini kan ada banyak banget ya Kak frameworknya. Aku mau tanya lebih ke framework yang menurut Kak Kania sama Kak Abi masing-masing paling unik dan mungkin framework kesukaan kali ya, dari yang kita udah bahas tadi kayak yang cost benefit dan objective oriented gitu-gitu. Aduh, apa ya? Jujur kalau gue kesukaan paling unik, ya sebenarnya rings of relationships tuh mungkin salah satu yang nggak bisa paling unik, yang unik, yang mungkin ya yang belum ada yang pernah bahas atau yang pernah pakai, sama yang ini sih stupidity matrixnya Cipolla ya gitu. Jadi kan situ kita ngomongin soal keputusan win-win, lose-lose gitu. Jadi stupid decision itu adalah decision yang sebenarnya nggak nguntungin siapapun, simpelnya gitu. Nah biasanya tuh bisa datang dari salah satunya tadi, lu sendiri nggak tahu lu nyari apa dari decision itu. Akhirnya ya lu juga nggak dapet apa-apa, orang lain juga rugi gitu kan. Ya misalnya kayak let's say Jihan bikin event, tapi sebenarnya dia nggak tahu mau ngapain dari event ini. Akhirnya Jihannya juga capek, orang yang direkrut juga capek jadi panitia. Terus eventnya nggak jelas. Iya, jadi yang datang kecewa. Yang datang juga kecewa. Jadi lose. Nah itu tuh stupid decision tuh kayak gitu. Smart decision tuh win-win gitu. Maksudnya kayak ya lo dapat sesuatu dari apa yang emang lo lakuin, dan sebisa mungkin caranya tuh nggak ngerugiin orang lain, bahkan nguntungin orang lain ya. Kayak contohnya misalnya Jihan sebenarnya bikin event, Jihannya sendiri pengen belajar untuk gimana sih ngelola event. Jadi buat Jihan ada nih yang dia dapat dari situ, tapi through that event orang lain yang datang ke event itu juga dapat sesuatu dari event itu. Akhirnya kan win-win gitu ya, kayak panitianya juga dapat sesuatu dari situ, pesertanya juga dapat sesuatu dari situ. Akhirnya itu keputusan yang smart gitu, itu keputusan yang cerdas gitu. Dan kita bilang situ kayak kita pengennya sih encourage orang untuk berusaha untuk mencapai decision yang cerdas gitu. Dan dengan framework itu juga ngebedain antara orang yang bodoh sama yang jahat. Iya. Karena kalau yang bodoh tadi ya ngerugiin dirinya sama orang lain, yang jahat itu nguntungin dirinya tapi ngerugiin orang lain. Iya. Gitu. Jadi sometimes kita kayak mikir ini kenapa ya dia jahat banget gini-gini, tapi bisa jadi sebenarnya dia nggak jahat gitu. Bodoh doang. Ya sebenarnya dia bodoh aja. Sebenarnya dia sendiri juga nggak dapat apa-apa dari situ gitu. Ya dia emang ngerugiin. Dia juga sengsara. Iya dia juga sengsara. Jadi lo juga sengsara. Tapi dia nyakitin gue. Iya tapi dia juga rugi juga gitu. Justru itu poinnya, kayak this doesn't come from ill intent gitu loh. Kayak bukan dia pengen nyakitin lo atau ngerugiin lo. Dia nggak paham aja gitu, ada yang salah nih dari proses berpikirnya atau fakta-fakta yang dia tahu, premis yang dia tahu, yang membuat akhirnya action dia ke situ. Padahal dia sendiri juga nggak dapat apa-apa dari situ. Balik lagi dia juga nggak mau itu sebenarnya gitu. Iya benar. Gitu sih kalau Cipolla ya. Gue terakhir kali ditanya pertanyaan ini akhirnya debat panjang banget ya. Iya benar. Rada trauma gue. Iya debat panjang banget sama Ferry ngomongin JJK. Tolong ditonton di Malaka Podcast. Makanya gue nggak mau jawab yang itu. Iya. Nggak usah. Iya tapi di sini nggak ada Ferry, tenang. Framework yang personally menurut gue paling enjoy nulis, dan menurut gue sangat simple, sangat penting banget, ada di setiap interaksi kehidupan, tapi banyak orang yang sering lupa tuh tentang insentif disinsentif sih. Sesimpel. Jadi kalau kita pengen sesuatu, kita pengen encourage itu, kita harus kasih insentif. Tapi kalau kita nggak suka sesuatu dan kita nggak mau sesuatu itu lanjut, kita harus kasih disinsentif. Banyak orang kebalik terus tanpa mereka sadar. Kayak misalnya contohnya gini yang paling gampang. Misalnya kita ngelihat ada influencer di sosial media ngeprank yang atau bikin konten yang sampah banget yang kita sebel gitu. Akhirnya apa yang kita lakuin? Kita kan pengennya apa? Untuk dia stop. Apa yang kita lakuin? Kita hujat, kita share di IG story dia, kita komen-komenin, setiap postingan prank-prank dia kita komenin apa segala. Nah ternyata tapi yang si kreator itu kejar adalah engagement. Dia nggak peduli engagementnya positif atau negatif. Akhirnya apa? Kita menginsentifkan perbuatan itu. Akhirnya si influencer makin itu banyak makin ngeprank, makin cari sensasi karena work nih, dan dia malah engagementnya tinggi, dapat banyak duit gitu. Nah
itu kan artinya kita menggunakan disinsentifnya dengan salah. Akhirnya yang harusnya kita disinsentif malah kita insentifkan karena kita tidak bisa melihat apa cost benefit yang dari kacamata orang itu gitu. Dan ini banyak banget contohnya dan kebanyakan di hubungan tuh jadi carut marut banget karena insentif disinsentifnya ini kemix gitu. Kayak misalnya pacaran deh gitu. Gue pengen deh punya pacar yang peduli banget sama gue gitu, yang kalau misalnya gue curhat mau didengerin dan dikasih nasihat. Oke. Tapi abis itu giliran gue lagi sedih, terus misalnya pacarnya nanya gitu ya kayak kamu kenapa, terus dengan intention pengen ngehibur atau ngasih nasihat, guanya ke-trigger terus malah marah-marah gitu, malah marahnya ngeluapin emosinya ke pacarnya gitu. Ya habisnya begini-gini, lu dong kayak gini misalnya. Nah itu kan artinya dia udah di track yang bener nih, udah mau peduli, udah mau ngasih nasihat, tapi malah dikasih disinsentif, malah dimarah-marahin. Dia gak bakal akhirnya nextnya ketika galau, dianya mana mau kan nanya, gue diam aja deh takut kena semprot gitu. Lalu di dalam hati kita, aduh kok dia berubah ya, kok dia udah gak sayang sama saya. Ya enggak gitu, karena lu ngasih disinsentif yang salah gitu. Nah jadi hukum insentif disinsentif ini nih simple banget sebenarnya, cuman kalau kadang tuh kita salah pakai, padahal itu sehari-hari ada semuanya yang perlu di insentif ataupun disinsentif. Iya, menarik. Ini menarik banget sih yang insentif disinsentif. Memang tapi balik lagi menurut aku memang kadang untuk melihat satu framework tuh butuh framework yang lain. Tadi benar makanya aku jadi paham kayak tadi objektif yang misalnya balik lagi objektif ketarik terus ke bawah terus emang. Iya, kayak misalnya lu mau menginsentif ini atau enggak, ya tergantung tujuannya kan. Lu tergantung tujuannya. Nyari apa? Iya, lu nyari apa nih dari sini. Nah, ketika lu udah tahu, oh gue maunya behavior ini nih. Gue maunya ada ini dalam hubungan gue, dalam friendship gue, dalam karir gue. Nah, baru insentifnya ngarahnya ke situ gitu kan. Benar. Tapi kalau dari awal udah bingung nggak tahu objektifnya apa ya. Dan ngitung-ngitungan pakai cost benefit juga lagi kan. Nggak bakal bisa insentif dengan benar. Makanya kadang buat ngejawab satu pertanyaan butuh satu buku. Iya. Kayak nih lu pelajarin ini dulu nih gini. Oke. Aku so far udah kebayang banget sebenarnya isi bukunya kayak gimana, dan aku yakin orang-orang yang nonton juga udah kebayang. Karena kita ngobrol ternyata udah lama, udah 1 jam lebih. Iya. Aduh. Nah, paling terakhir aku mau balik lagi. Aku kan ngikutin banget juga kan dari awal launching sampai sekarang gitu. Dan aku setuju banget, menurut aku memang banyak orang di Indonesia, aku juga termasuk gitu, butuh banget untuk bisa berpikir lebih mindful. Karena kadang tuh kita mikir ngasal gitu kan. Aku juga masih ngerasa gitu kayak pas udah mikir terus kayak lah kok gue dijadiin jadi kayak gini, apa nih gitu. Nah tapi kalau dari Kak Abi sama Kak Kania sendiri gitu ya, kalau bisa kayak ngasih kata-kata gitu, kenapa orang harus baca buku Makannya Mikir, mungkin masing-masing dari Kak Kania dan Kak Abi apa? Oke. Apa ya? Susah juga. Gue udah diomongin juga, gak tau sih diulang lagi. Buku Makannya Mikir. Kenapa harus apa ya? Soalnya gue tuh pernah ngomong di podcastnya Raymond Chin waktu itu, yang kayak ini banyak banget dikutip di mana-mana. Gue tuh ngomong kayak kalau lo mau mencintai orang dengan hebat, gue bilang jadi dengan oke gitu kan, dengan great, dengan bagus. Lo tuh butuh kemampuan berpikir dan bikin keputusan yang bagus gitu. Karena pada akhirnya kan ketika lo mencintai orang, mungkin lo mau orang itu happy, lo mau orang itu dapat hal-hal yang baik dalam hidupnya. Tapi itu bisa gak tercapai bukan gara-gara lo gak mau, tapi gara-gara proses berpikirnya nih yang gak tepat gitu. Yang sehingga menghasilkan keputusan yang merugikan orang yang lo cinta itu sebenarnya gitu. Jadi kan gue ngeliatnya gini ya, orang kadang-kadang ketika kita bicara soal mikir, orang kayak mendikotomikan antara mikir sama perasaan gitu loh. Bahwa kalau lo banyakan mikir, lo banyakan berlogika gini-gini, oh lo pasti orangnya gak mungkin bucin nih, gak mungkin romantis, atau gak sebaliknya gitu. Kalau gue kan orangnya romantis Chan, jadi gue gak usah diajarin logika deh gitu. Nah menurut gue tuh kayak enggak, justru kalau buat gue personally, seenggaknya I think Abby dan banyak orang-orang terdekat gue sih tahu ya seberapa bucinnya gue. Gue mau bilang bahwa justru harusnya orang yang paling bucin dan paling romantis adalah orang yang paling berusaha untuk mikir dengan benar.
Karena harusnya kebucinan dan keromantisan yang ultimate adalah ketika lo benar-benar mau memastikan lo memberikan keputusan dan kehidupan terbaik buat orang yang lo cinta. Gitu sih. Menurut gue kenapa lo harus Aku pernah denger nih kutipan ini, benar. Iya, Kutipan ini viral. ini udah viral banget. FYP. Raymond juga udah bilang, ini FYP sih Chan. Tapi aku setuju sih. Itu aku setuju banget. Benar. Karena balik lagi ya, apa, di umur 20-an kan lagi nyoba-nyoba relationship juga. Kerasa banget ketika aku pernah ngejalanin hubungan yang kayak perasaan aja, feelings aja kayak ya kan pokoknya atas nama cinta, kayak kan gue sayang sama lo kayak gitu-gitu, tapi doesn't lead anywhere. Jadi kayak ya udah ngikutin perasaan aja. Sedangkan sekarang semakin dipikir bener ya, kadang semakin kita sayang justru harusnya kita semakin mikir kayak efeknya apa yang kita lakuin ke dia tuh kayak gimana. Exactly. Benar. Bahkan dari hal sesimpel kayak lo giving gitu. Kalau lo cuman berdasarkan perasaan lo dong, ya gue misalnya gue dalam konteks sayang sama Abby sebagai sahabat gitu. Ya udah gue beliin aja Abby misalnya casing HP yang banyak gitu, karena gue suka casing. Itu belinya casing HP Samsung. Enggak, konteksnya Abby bukan tipe yang suka casing HP. Casing HP Abby tuh HP yang udah 10 tahun casingnya 1 gitu. Iya. Terus gue kasih hadiah 20 casing HP warna-warni Nyampah gitu-gitu. malah di rumah nyampah di rumahnya Abby gitu. Simpel itu gitu. Kayak lo ketika lo gak mikir, lo gak peduli ini efek dari lo action ini tuh apa, ya ujungnya rasa sayang yang lo punya juga ke-translate-nya into disasters gitu. Bener. Contoh tadi. Bener. Gitu sih. Benar. Apa ya, kalau gue berada bingung nih, kenapa harus, mungkin itu sih tadi ya udah sempet di-mention. Menurut gue, ini hot take ya gue, kebanyakan kesengsaraan di hidup kita ya, baik di level personal atau keluarga, persahabatan, bahkan negara, itu bukan terjadi karena malapetaka atau orang jahat, tapi karena kebodohan aja sih, yang sebenarnya niatnya baik, yang sebenarnya maksudnya nggak begitu, tapi karena penalaran yang ngaco, peta realitasnya nggak benar, mikirnya ngawur, akhirnya hasilnya itu kacau gitu, yang dimana akhirnya persentase kerugiannya tuh lebih tinggi, karena yang tadi ya, orang bodoh itu kan merugikan diri dan merugikan orang lain gitu. Jadi karena kebodohan, inkompetensi itu banyak banget timbul kesengsaraan yang sebenarnya seharusnya tidak ada. Jadi dengan kita belajar mikir dengan lebih baik, itu sebenarnya kita juga mengeliminasi kesengsaraan yang sebenarnya tidak perlu di kehidupan pribadi dan orang lain. Dan itulah intinya menjadi manusia yang berguna kan, menjadi manusia yang berdaya. Dan kalau misalnya kita pikir kayak aduh gimana ini banyak orang jahat, oke, itu mungkin kejahatan rada sulit untuk kita tanggulangi atau bukan tanggulangi, untuk kita eliminasi lah mungkin gitu ya. Tapi kalau kita bisa mulai tackle kebodohan di diri kita dan orang sekitar, itu menurut aku udah nge-improve quality of life banget sih. Setuju banget. Thank you banget Kak Nia, thank you Kak Abby. Aku juga sambil belajar dan sambil kayak benar sih. Sebagai orang yang pertengahan 20-an, pas banget aku 25 tahun ini. Jadi kayak lagi kayak banyak nih. Kapan ulang tahunnya? Baru 2 minggu yang lalu. Happy birthday. Happy belated birthday. Ini aku akan menggunakan buku Makanya Mikir untuk menavigasi sisa setengah tahun. setengah dekade 20-an aku. Tapi by the way, thank you banget Kak Nia dan Kak Abi. Thank you udah banget mau main juga. lagi ke sini. Thank you. Buku Makanya Mikir ini berarti bisa dibelinya cuma di marketplace atau bisa dibeli di mana aja sih So Kak? far masih di marketplace sih. Di marketplace, iya. Jadi Makanya Mikir. iya, ada di Shopee sama Tokopedia. Yang kalau official store kalau misalnya di Shopee itu Abigail dan Kania. Iya. Kalau Tokopedia atau Abigail. TikTok karena sekarang gabung kan ya. Itu di Abigail Limuria. Oke. Yes. Oke, thank you sekali lagi Kak Nia dan Kak Abi. Thank you. Thank you semua. Banget. Buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, thank you juga udah nonton sampai sini. Seperti biasa kalau misalnya teman-teman ada mau request untuk tamu siapa lagi yang diundang atau topik apa lagi yang mau dibahas, feel free untuk komen di bawah. Nanti aku baca-baca dan aku undang lagi tamu-tamu selanjutnya. Thank you Kak Nia, thank you Kak Abi. See you on the next episode. Bye-bye. Bye.